Salam di dalam Wahyu 22 ayat 12. Wahyu di dalam Wahyu Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Janji perihal kedatangannya di dalam Wahyu 22, 12, 13. Yang pertama, janji perihal kedatangan Tuhan Yesus. Inti dari seluruh Alkitab Perjanjian Lama sebagian besar perihal kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Yesaya 9 ayat 5 dan 7. Cara dan bentuk ia datang kembali, ya. Ia datang secara pribadi, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ia datang dalam pribadi yang nyata yang dapat dilihat oleh mata, Kisah 1 ayat 11. Ia datang secara tiba-tiba, Matius 24 ayat 44. Ia datang secara rahasia dan misterius, 2 Petrus 3 ayat 10. Ia datang disertai bunyi sangkakala yang dahsyat, Matius 24. Tujuan dari kedatangannya, ia datang untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengubah mereka yang masih hidup, 1 Korintus 15, 51, 54. Ya. Ia datang untuk meminta pertanggungjawab perihal kemurahan melalui karya penebusannya di kayu salib, Kisah 17 ayat 31. Persiapan menjelang kedatangannya. Tetap setia, giat melayani Tuhan, menjaga diri. Persiapan orang yang tidak percaya, orang yang belum menjadi anak Tuhan tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan. Di dalam Matius 24, 37. Jika mereka siap, maka langkah pertama adalah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam Kisah 17 ayat 30-31. Apakah akan ada hari esok? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hilang, lenyap. Saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengatakan bahwa saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, langit lenyap dengan bunyi gemuruh yang hebat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pada zaman Nuh, dunia dilenyapkan dengan air bah. Pada zaman akhir, dunia dilenyapkan dengan nyala api. Ada hari esok bagi mereka percaya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dunia ini. Jika kita percaya kedatangan Tuhan kembali, lalu kita tahu apa nasib dunia ini. Jika kita percaya kedatangan Tuhan kembali, lalu kita tahu apa nasib dunia ini. 2 Petrus 3:10. Ada hari esok bagi mereka yang mempersiapkan diri. Ada hari esok bagi mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kisah 4 ayat 12, dan hidup kudus, suci, 2 Petrus 3:11. Ada hari esok bagi mereka yang tidak hidup sia-sia tetapi mengembangkan segala potensi, talenta, waktu, dan segala yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa. 2 Petrus 3 ayat 9, 15. Tuhan berkati.